Ya halo, ketemu lagi dengan Daniel Saputra. Saat ini memasuki minggu pertemuan keempat dalam mata kuliah pemrograman web teknik informatika. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di sini saya membahas materi seputar pengeditan web di browser ataupun media lainnya. Dalam hal ini termasuk juga HTML dan CSS yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu HTML dan apa itu CSS. Ya, keduanya saling berhubungan satu dengan yang lain karena masih dalam konsep pemrograman web. Mari kita mulai dengan HTML atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahasa Inggris atau bahasa internasionalnya ialah Hypertext Markup Language. Merupakan suatu bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman web menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser web. HTML dibuat dengan menggunakan aplikasi pengolah kata dan disimpan dalam format ASCII sehingga menjadi web dengan perintah-perintah HTML. Ya, sekilas saja mengenai HTML, karena pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas sedemikian rupa oleh saya. Dan kali ini masuk ke penjelasan CSS. Di sini saya memakai definisi dari Wikipedia. Berikut penjelasan yang berasal dari web tersebut. CSS atau yang dikenal dengan Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Sama halnya style, list dalam aplikasi pengolahan kata seperti MS Word yang dapat mengaturkan beberapa style, misalnya heading, sub, body text, footer, image, dan lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas atau file. Pada umumnya CSS dipakai untuk menformat tampilan halaman web dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk menampilkan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Ya, begitulah penjelasannya. Kalau misalnya kawan-kawan kurang paham, maka masih ada Mbak Google yang siap membantu kawan sekalian. Mari kita mulai struktur pembuatannya. Awalnya saya membuat HTML terlebih dahulu, yaitu seperti biasa kita harus mengetik struktur dasar di dalamnya. Di sini saya mulai dengan head dan diikuti dengan title belajar inline CSS. Coba kita jalankan. Dan seperti biasa belum ada teks. Berikutnya ialah struktur body, yang di sini bertujuan untuk membuat teksnya tampil saat dijalankan. Dan sebelum itu juga lebih baik kita memikirkan pengeditan jenis dan pewarnaannya. Di sini saya memakai background warna coklat, tulisan warna kuning, tipe font Cursiva, baris atas, kiri, dan kanan sebesar 70 pixel. Kita jalankan, maka yang nampak baru backgroundnya berwarna coklat, agak kemerahan. Berikutnya ialah judul. Di sini kita memakai command H1 dan bertuliskan inference engine atau mesin inferensia. Juga saya mencoba mengikutinya dengan edit jenis tulisannya, yang dimana khusus judul tersebut berlatar belakang warna biru dan dengan ketentuan sebagai berikut, dan jalankan, maka bisa dilihat judulnya sama seperti berikut. Setelah itu diikuti dengan paragraf yang menyatakan isi dari judul tersebut. Untuk sebagai referensi maka akan saya bacakan supaya ilmu kita bertambah dan memperpanjang durasi video saya ini. Inference engine adalah bagian yang menyediakan mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini akan menganalisa masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik.
Mesin ini akan dimulai pelacakannya dengan mencocokkan kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan dengan fakta-fakta yang ada di dalam basis data. Melalui penalarannya dari sekumpulan hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung tersebut, jadi proses pelacakan berjalan mundur, dimulai dengan menentukan kesimpulan yang akan dicari baru. Kemudian fakta-fakta pembangunan kesimpulan atau goal driven. Dan kita tutup juga dengan struktur sebelumnya, namun diikuti dengan garis slash diantaranya, dan kita jalankan. Maka paragraf tersebut berwarna kuning dan diikuti dengan background sendiri pada paragraf tersebut yang berwarna biru, dan juga diikuti dengan jarak di setiap seperti yang sebelumnya diprogramkan pada HTML-nya. Setelah selesai dengan HTML, berikutnya mari kita buat struktur yang hampir sama namun tidak keseluruhan sama seperti sebelumnya. Diawali dengan struktur dasar seperti biasa, diikuti dengan head dan title yang bertuliskan belajar internal CSS 2, yang bisa dibilang ini versi keduanya dari yang pertama tadi, dan kita jalankan. Maka masih sama, yaitu kosong teks tapi ada titelnya di atas. Selanjutnya saya membuat atau mengedit jenis font serta backgroundnya. Di sini saya memakai gambar dengan format PNG. Tapi ada perbedaan di bagian kedua ini, yang dimana sebelum diedit jenis tulisannya terdapat tanda buka kurung dan diakhiri tutup kurung. Fungsinya tak jauh beda, namun lebih menghemat waktu pengerjaan. Dan selanjutnya maka kita jalankan. Di sini backgroundnya yang sebelumnya putih, timbul gambar yang kita masukkan pada format PNG tadi. Kita juga dapat mengedit resolusi untuk menyesuaikan tata letak serta lebar memenuhi layar website kita nantinya. Perlu diingat, jika gambar yang kita masukkan itu kecil, maka gambar tersebut akan digandakan menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk memenuhi layar belakangnya. Dan selanjutnya kita buat lagi pengaturan seperti berikut, yang lebih tepatnya untuk judul serta paragraf yang akan kita masukkan di website kita. Tidak lupa juga kita membuat judul dan paragraf dengan struktur yang sama seperti sebelumnya, yang sama juga ceritanya dengan latihan pertama tadi. Setelah itu kita jalankan, maka sesuai yang diprogramkan tadi, maka timbullah seperti yang kita inginkan. Di bagian judul juga kita sempat memasukkan bingkai titik-titik putih untuk menambahkan kesan memperjelaskan judul tersebut, dan diikuti juga dengan paragraf yang rata kiri serta background web yang merupakan gambar yang kita masukkan tadi pada format PNG. Bisa saja kita tambahkan link pada website tersebut. Di sini saya memakai 3 website yang diikuti dengan link serta penampakan tulisan pada website kita. Dan kita jalankan, maka website tersebut menyatu pada paragrafnya. Namun juga kita geserkan kursornya ke salah satu web sisipan, maka web tersebut melebar sesuai dengan yang kita programkan. Pertama ialah Grensia. Jika kita klik, maka otomatis kita akan masuk ke website Grensia. Kedua ialah Westmanga. Jika kita klik, maka otomatis kita akan masuk ke website Westwanga. Ketiga ialah Comiccast. Jika kita klik, maka otomatis kita akan masuk ke website Comiccast. Perlu diingat, pastikan kita mengetik link tersebut dengan benar supaya tidak terjadinya miskomunikasi nantinya. Karena masih ada ruang, maka saya membuat paragraf yang lagi di bawahnya, sama seperti paragraf pertama. Dan kita jalankan, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya ialah latihan ketiga. Di sini sama seperti sebelumnya, jangan lupa juga untuk mengetik struktur dasar HTML yang diikuti dengan head dan title yang bertuliskan belajar eksternal CSS 3. Kita jalankan dan sama seperti sebelumnya juga. Next ialah memasukkan link. Link di sini dimaksudkan untuk membuat cadangan file berupa jenis maupun editan lainnya. Maka kita harus membuat file yang sesuai dengan link yang kita panggil tadi. Di sini saya membuatnya berupa suatu fungsi yang dimana dikhususkan untuk jenis, ukuran, dan warna font serta background nantinya. Selanjutnya judul. Sama seperti sebelumnya kita jalankan. Maka judul tersebut secara otomatis akan berubah sesuai link yang kita maksudkan untuk dipanggil. Berikutnya ialah paragraf. Sama seperti paragraf sebelumnya, dan kita jalankan.
maka teks tersebut langsung teredit sesuai yang kita panggil tadinya. Sip, sekian penjelasan mengenai HTML dan CSS ini. Thank you for watching and I hope you like this, and give a video thumb if you like it. Subscribe for more content and click bell for more information. See ya.